semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dalam materi kita pada hari ini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen bersama saya Bu Christine. Sebelum kita akan memulai materi kita akan berdoa sejenak ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai materi kami. Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Ajarkan kami agar kami dapat mengerti tentang materi yang akan diajarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah masuk bab yang ke-13. Hari ini kita masuk dalam bab yang ke-13 dengan judul Sekolah dan Keluarga sebagai Tempat Melatih Disiplin. Bahan Alkitabnya dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Ada seorang pemuda yang sedang beristirahat di sebuah kafe. Sambil mengetik laptopnya, seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dek, saya tidak butuh," ujar pemuda itu. "Satu saja, Om, kan bunganya bisa Om kasih kekasih Om atau istri Om," kata si gadis kecil. Setengah kesal dengan nada tinggi karena terganggu, pemuda ini berkata, "Adik kecil, memang tidak lihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Setelah itu, gadis kecil pun beralih kepada orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe. Setelah pemuda itu menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda itu hendak beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia bertemu lagi dengan si gadis kecil, penjual bunga, dan kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja ya, Om? Sekarang beli bunganya dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda ini mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap saja ini sedekah untuk kamu," kata si pemuda itu sambil memberikan uangnya. Uang itu diambilnya, tapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis yang ada di situ. Kemudian pemuda ini keheranan dong dan sedikit tersinggung. Kemudian dia bertanya, "Mengapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, gadis kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya kalau saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh mengemis." Wah, pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa bekerja adalah sebuah kehormatan. Dan setelah itu, pemuda itu akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunganya. Bukan karena kasihan, tetapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberikan pelajaran berharga pada hari itu. Belajar dari cerita di atas, nilai-nilai luhur yang tampak adalah kerja keras dan disiplin tidak mengenal usia. Hari ini kita belajar tentang disiplin. Hai Tom, hai juga Jess. Apa sih pengertian disiplin? Kamu mau tahu? Baca tulisan di atas ya. Nah, ini dia. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.
Jadi hari ini diajarkan untuk kita disiplin. Kalau disiplin itu kita ada timetable-nya ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Karena kita 5 hari sekolah, ada jadwalnya hari ini apa, pelajaran apa, mungkinkah bahasa Inggris, mungkinkah biologi, mungkinkah matematika dan sebagainya. Itu akan mendisiplin kita untuk kita lebih taat dan patuh karena ada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan. Nah, ini adalah contoh jadwal harian seperti ini. Mungkin kita bisa buat jadwal harian di rumah masing-masing. Bangun tidur jam berapa? Jam 5 pagi. Kemudian saat teduh, kemudian baca firman, kemudian mandi pagi, kemudian berpakaian gitu. Kemudian mungkin sarapan, terus siap-siap berangkat sekolah. Kalau misalnya masih daring, berarti siap-siap di meja belajar, buka laptopnya, buka handphonenya. Nah, itu akan mendisiplin kita. Kemudian ada istirahatnya, ada mandi sorenya, ada bermainnya, ada belajarnya, ada lesnya, ada makan malamnya, dan kemudian doa malam, terus tidur. Jadi, bukan bermainnya lebih banyak, tapi karena kalian adalah pelajar, belajarnya yang harus lebih banyak. Banyak orang suka menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan segera. Misalnya, kamu tidak tertib belajar. Kalau ada ulangan, tiba-tiba kamu pasti panik dan nilaimu jelek. Ada pekerjaan rumah ataupun tugas yang diberikan guru, tidak kamu kerjakan segera, tetapi selalu ditunda-tunda. Ada juga orang yang meremehkan berbagai peraturan, padahal peraturan yang dibuat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam berbagai proses kehidupan. Untuk sekolah, peraturan dan tata tertib yang dibuat bertujuan mewujudkan kelancaran dalam proses belajar mengajar yang pada akhirnya bermuara pada kepentingan peserta didik. Berbagai aturan dan disiplin yang dibuat ada manfaatnya dan bertujuan untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat maupun lembaga sebagai keluarga, sekolah, juga gereja. Di mana-mana selalu ada aturan-aturan yang dibuat baik tertulis maupun yang tidak diharapkan ditaati oleh semua orang. Misalnya di berbagai sekolah, setelah lonceng berbunyi maka pintu gerbang sekolah akan ditutup. Tiap peserta didik yang datang terlambat akan dikenai sanksi. Ini jika kita luring ya, artinya kita tatap muka. Jika tidak melaksanakan tugas piket di sekolah, maka akan dikenai sanksi. Di gereja juga begitu. Di gereja sebelum kebaktian mulai, di layar akan ada pengumuman supaya telepon genggam dimatikan karena mengganggu jalannya ibadah. Ini yang ibadah offline. Kalau ibadah online juga harusnya tidak memegang handphone, fokus kepada ibadah. Nah, begitu juga di sekolah ada aturan jam pelajaran telepon genggam dimatikan. Untuk sekolah kita, telepon genggam tidak boleh dibawa. Meskipun sudah ada aturan seperti itu, masih saja ada orang yang membuka dan menggunakan telepon genggam pada waktu kebaktian sedang berlangsung di gereja ataupun ketika jam pelajaran sekolah. Apakah kamu juga pernah melakukannya? Dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Ini bercerita tentang Yosua. Yosua adalah pemimpin komunitas bangsa Israel, sekaligus pemimpin spiritual. Yosua itu adalah hambanya Musa ya. Nah, Yosua itu membuktikan diri sebagai pemimpin yang konsisten dan taat pada peraturan dalam komunitasnya, juga aturan dalam ibadah. Ia juga taat dan setia pada Tuhan Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Kanaan. Yosua melihat bahwa orang Israel mulai tidak konsisten
dan tidak teguh pada pendirian mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Berikut adalah gambarnya Yosua. Yosua ini yang memimpin merebut tembok Yeriko. Dia adalah abdinya Musa. Kemudian setelah Musa meninggal, Yosua menggantikan Musa. Mereka mulai beribadah kepada dewa-dewa Kanaan. Merekanya itu adalah orang-orang Israel pada saat itu. Karena itu Yosua minta mereka menentukan pilihan kepada siapa mereka akan beribadah. Yosua tidak hanya memberikan mereka pilihan, tapi ia juga menentukan pilihannya yang konsisten dan teguh. Ia dan keluarganya hanya taat dan beribadah kepada Allah saja. Disiplin dalam beribadah berpengaruh pada seluruh kehidupan. Ketaatan Yosua membawa hal yang positif. Akhirnya bangsa Israel menyadari kesalahannya dan mereka kembali beribadah hanya kepada Allah saja. Disiplin merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Jika dijadikan pembiasaan hidup, maka akan dilakukan secara konsisten kapan dan dimanapun kamu berada, entah di sekolah, di rumah, di gereja, maupun dalam masyarakat. Sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan dalam menumbuhkan dan membangun disiplin dalam dirimu. Semua lembaga pendidikan meletakkan disiplin sebagai hal yang penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Berikut adalah cara melatih disiplin waktu. Yang pertama, tentukan prioritas. Tentukan prioritas Anda. Anda adalah pelajar, maka belajar yang menjadi prioritas Anda. Kemudian hindari kebiasaan menunda-menunda. Ada tugas dari guru, ya nanti saja. Ada jadwal ulangan, nanti saja belajarnya. Pada waktu ulangan nilainya jelek. Yang ketiga, bersikap tegas. Harus tegas. Belajar ya belajar. Kerjakan tugas ya kerjakan tugas. Yang keempat, hindari sikap perfeksionis. Perfeksionis itu artinya terlalu sempurna. Hindari juga terlalu sempurna. Sehingga kalau terlalu sempurna, waktu yang Anda gunakan terlalu banyak dan Anda bisa depresi. Karena terlalu mau sempurna, yang ini belum sempurna, akan terus dilakukan yang ini. Padahal tugas-tugas yang selanjutnya sudah menunggu. Nah, yang kelima adalah buat rencana cadangan. Bagaimana maksudnya buat rencana cadangan? Jika sudah kita kerjakan yang sudah menjadi jadwalnya kita, kemudian ada perubahan, langsung rencana yang lain yang tidak jauh dan tidak melenceng dari prioritas kita harus laksanakan. Nah, itu adalah cara melatih disiplin waktu. Semoga anak-anak kita semua bisa disiplin waktu ya. Oke, sekian. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Nah, biar kita sehat selalu, kita harus tetap ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah ditugaskan harap dikerjakan. Nanti ada uji kompetensi, silakan taruh di buku tulis Anda dan silakan foto, kemudian ditaruh di link yang sudah tersedia. Oke. Terima kasih buat hari ini. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.